Dia pasal Sekejap, saya tak faham. dekat pasal dia. Zin. Ui. Halo Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi ada saya Wak Lonjong Salam Lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, seperti biasanya ya, di session malam Jumat horor ini ya, kita bertemu lagi 1 minggu sekali. Biasanya saya adakan, saya upload ya, malam session horor ya. Dan seperti biasanya guys ya, di malam session horor kali ini saya akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan misteri, horor, mistis. Dan kebetulan sehari atau 2 hari yang lalu ada something ya, sesuatu yang viral ya, terutama di Malaysia. Jadi ringkas ceritanya ini ada seseorang pengulas radio atau DJ radio atau apa itu, announcer ya, penyiar radio ya, ini mendapatkan gangguan guys ya. Oke, langsung saja kita lihat sebentar. Nah, ini dia videonya guys ya. Jadi ada announcer, beliau ini bernama Fazik. Aku nggak tahu ini radio mana ya. Yang jelas ini lokasinya ada di Malaysia guys ya. Nah, kalau berbicara tentang dunia broadcaster atau dunia broadcasting ya, announcer radio atau DJ radio guys ya, apalagi kalau bekerja pada malam hari, ini tidak menutup kemungkinan biasanya itu terkadang guys, tidak selalu setiap malam, tapi ada satu pengalaman mistis yang mungkin pernah dialami ya oleh seorang pengulas radio atau DJ radio guys ya. Nah, asal kalian tahu guys ya, dulu Alonjong sebelum menjadi seorang YouTuber reaction seperti ini ya, mungkin ada 10 tahun yang lalu, saya juga basically adalah seorang penyiar radio guys ya. Nah, ini videonya guys ya, kalau kalian tertarik. Nah, ini adalah perjalanan karir Wak Lonjong sebelum menjadi seorang YouTuber reaction ya. Dulu saya pernah menjadi seorang penyiar radio ya. Nanti last video akan saya ceritakan bagaimana pengalaman seram saya ketika menjadi seorang penyiar radio ya, ketika berada di shift malam. Tapi nanti di last video. Makanya guys ya, tonton video ini sampai selesai. Dan kembali lagi ke video yang tadi guys ya. Jadi ada salah satu seorang DJ radio ini mengalami gangguan guys ya. Oke, langsung saja kita lihat bersama-sama seperti apa videonya. Tapi seperti biasanya guys ya, sebelum kita mulai video ini, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin beragama Islam ya, yang belum sholat guys ya, jangan lupa sholat dulu ya. So, langsung saja kita mulai videonya seperti apa. Jujur aku belum tahu bagaimana isi dari video ini guys. Alright, stay tune dengan Fazik guys. Kejap lagi kita akan stream Light Switch daripada Charlie Puth, era music hit terkini. Alright Alicia, all the best. Okay, bonus round. Kita akan Bye. respon. Bye. Aha, iya. Biasanya guys ya, kalau seorang announcer atau DJ radio itu biasanya selalu membacakan chat-chat para fans ya, mau request lagu apa, salam-salamnya untuk siapa saja begitu ya. Oke, dengan siapa di mana? Oh, ada Dania, rumahnya di mana, alamatnya di mana, lokasinya di mana, begitu kan. Oke, mau request lagu apa, titip salam dengan siapa saja. Oke, terima kasih, thank you. Langsung saja kita akan putarkan sebuah lagu dari Sheila on 7 misalnya ya, begitu biasanya ya pekerjaan yang selalu dibahas atau dilakukan oleh seorang pengulas radio atau DJ radio guys. Hello, Macam boleh turun nama? siapa ni? Oke, panggilan misteri Hah? dari Mangsa Kemalangan. Nama saya. Nama awak apa? Nama saya Nida. Nida, awak okey ke Nida? Nida. Nida. Ha? Hello. Saya Hello. nak cerita tentang luahan perasaan tu juga. Luahkan perasaan. Lupakan perasaan. Luahkan perasaan apa tu? Okay, sebenarnya saya nak cerita tentang
Dah rekod lah. Pertama kali pada tahun 1992, masa tu umur saya 23 tahun. Jadi, Rekod. saya pernah lawan cakap mak ayah saya sebab masa tu nak dekat raya. Okay. Jadi, masa nak dekat raya tu, dia orang kata jangan keluar sebab masa tu ramai orang, bahaya. Lagipun memang tengah kan masa tu. Okay. Jadi, diorang nak pesan masa tu saya keluar juga. Biasalah orang darah muda kan. Jadi macam Faham. kita nak keluar juga. Kita tak peduli cakap diorang. Tapi masa tu sebenarnya saya nak beli hadiah beg untuk mak saya. Faham. Untuk hadiah untuk dia. Saya tak sampaikan dia. Saya tak nak cakap kat dia saya nak keluar sebab beli hadiah dia. Dia nangis ya. Faham. Betul-betul raya tu adalah birthday dia. Jadi saya gulung kilir beg tu macam dah habis sebab waktu raya kan. Jadi banyak yang dah habis. Bila saya dah dapat tu dia dah malam. Jadi saya bersedih sangat masa tu gulung kilir cari beg yang mak saya suka tu. Faham. Satu hari malam tu gelap, memang gelap jalan tu. Dia macam berlikur lah ke kiri ke kanan macam tu. Faham. Saya nampak jalan tu mati-mati. Saya nampak jalan tu lulus sumpah. Saya nampak jalan tu lulus. Saya ke kanan. Maksudnya sepatutnya ke kanan tapi saya terus sampai kereta saya masuk dalam gaung. Bila saya masuk dalam gaung tu saya macam masa tu saya dah buka tingkap semua start. Saya punya itu semua start. Jadi saya dapat buka baru je tingkap. Jadi pertama sekali saya fikir kepada saya ambil mak saya tu saya campak kat luar. Saya bukan mak saya dulu tau. Saya dah sangat minta tolong cikgu dia tak bagikan beg tu kat mak saya. Awak kat mana ni? Selamatkan beg. Saya tak sempat fikir itu kat mak saya. Saya tak sempat keluar dari kereta tu. Sekejap, saya Wait. Kenapa dia minta tolong dengan Fazik? Ya kan, kenapa dia tidak sendiri memberi bag tersebut kepada maknya? Kenapa harus meminta tolong dengan Fazik gitu loh? nak tahu awak kat mana sekarang ni? Kita sampai keluar dari kereta. Kalau pasir. Kalau saya pasir. Sekejap, saya tak faham. Dekat mak saya. Zin. Waduh. Weh Zin, Astagfirullahaladzim. aku tak lawak dulu Zin. Sekejap. Astagfirullahaladzim. Eh, Astagfirullahaladzim. sumpah. Ini mulai muncul Kau ada kepanikan suruh orang ya. call eh? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Waduh. Astagfirullahaladzim. Waduh. Astagfirullahaladzim. Ini prank atau apa ini guys? Astagfirullahaladzim. Zin. Tak Din, jujur aku sekarang. Tak tahu aku. Mana dia tahu aku baru datang lagi. Ustaz, aku tak tahu. Kau angkat tadi nombor 6 ni. Sebab aku nak test kan. Tiba-tiba dia keluar. Aku belum nama aku ni tau. Siapa yang call tadi? Betul mengaku cepat. Mana aku record ni 30 hari hilang kan? Boleh je aku rekod tu boleh. Betul. Oke, ini Fazik ini dia sepertinya tidak hanya sebagai DJ radio tapi public figure Sorry juga guys ya. kalau korang Dia rasa takut live apa ini, minta guys. maaf Fazik pun tak tahu benda ni. Fazik pun tengah shaky juga sekarang ni. Okay. Lepas tu dia cerita tadi umur dia 23. Dia nak beli hadiah untuk mak dia bag. Tu dia keluar. Dia tengok jalan tu straight. Tapi dia dah macam kabur. Dia cakap macam tak nampak sangat. So dia termasuk kiri. Dia masuk gaung. Okay, ingat accident apa pengalaman cerita lama dia lah. Sekali dah masuk semua. Dia cakap dah start nangis dari sesak tau. Saya tolong saya semua aku macam pelik tolong apa ni kan. Cakap tolong saya bag tu saya dah campak dekat luar. Lepas tu aku macam okey lah. Lepas tu aku macam tak faham. Cakap kereta dah terbakar. Saya dekat dalam kereta tu. Kau tak seram sejuk ke? Kau tak seram sejuk ke? Harap bukan real lah prank ke apa kan. Weh kalau prank aku cakap kan aku jumpa orang ni aku tumbuk dia weh. Kau nampak kan ya? Goosebumps ya. Aku juga masih guys ya, agak penasaran juga ini sebenarnya prank atau betul ini ya, aku juga nggak tahu. Tapi ada ramai juga yang berkomentar guys ya.
Coba aku bacakan. Nah, ini misalnya ya. Sepertinya Nida ini minta tolong waktu di tahun 2023 karena masa itu ia mendapat musibah umur 23 tahun 1992, minta tolong memberikan bag pada mak dia. Waduh. Ada juga yang berkomentar ya, kalau prank, cerita dan tangisan dia sungguh sangat real. Tangisan tertahan itu nggak mudah loh. Nah, pelakonnya ini hebat. Iya juga ya. Jadi kalau kita tadi mendengarkan guys, dia seperti menahan tangis ya ketika dia masa bercerita gitu loh. Tapi kalau Fazik ini ya, dia masih enak guys. Enaknya itu dia shift malam ya. Di studionya itu dia ditemani oleh beberapa kawan-kawannya atau kru kawan-kawannya guys ya. Lain cerita ketika masa Wak Lonjong menjadi seorang pengulas radio atau DJ radio ya. Itu ketika pada malam hari antara jam 11 malam dan selesainya itu jam 2 pagi guys ya. Jadi selama 3 atau 4 jam saya melakukan siaran ya untuk menghibur orang-orang yang memang sesama shift malam ya. Jadi target pasarnya itu para security, lalu nurse ya, lalu abang bomba. Jadi orang-orang yang biasanya bekerja pada waktu shift malam ya. Makanya sampai selesai siarannya itu jam 2 pagi guys. Itu saya ya. Jadi kalau tak silap itu pada saya umur 20 tahun 21 tahun lah ya, sekitar umur segitu ya. Jadi saya pernah menjadi seorang DJ radio. Nih kalau kalian tidak percaya guys ya, saya coba tunjukkan. Nah ini dia guys, ini adalah salah satu gambar atau foto di mana ini adalah kawan-kawan saya semasa saya bekerja di sebuah radio guys. Bisa ditebak saya yang mana? Ayo coba, saya yang mana nih guys? Boleh tebak? Saya yang mana? Lalu ada lagi guys ini. Nah ini dia. Jadi ini adalah sebuah radio ya yang ada di sebuah kota Mojokerto, Jawa Timur guys ya. Nah ini, dan saya juga pernah dulu mengkongsikan kepada kawan-kawan ya sebuah perjalanan, dan saya dijemput diundang oleh stasiun radio ini guys. Nah ini, saya yang mana? Coba tebak. Ada yang tahu tak saya yang mana? Dan ini tapi sayang sekali ini gambarnya ini saya menghadap ke layar komputer guys, jadi agak kurang nampak. Tapi ada satu atau dua gambar lagi. Nah ini dia, beda jauh ya dengan sekarang ya. Ini dia gambar saya masa muda guys. Nah ini juga. Nah ini ya, handsome mana guys? Waktu masa muda atau sekarang guys? Boleh komen ya. So kembali lagi ke cerita Wak Lonjong ya, ketika masa muda dulu ya, antara umur 21 sampai dengan 22 tahun ketika saya menjadi seorang pengulas radio atau DJ radio guys ya. Jadi ceritanya ketika itu saya siaran dari jam 11 malam sampai dengan jam 2 pagi ya. Dan seperti yang kalian tahu guys ya, seorang penyiar radio itu jobnya sebenarnya sangat simple dan mudah guys ya. Jadi kita opening ya, melakukan salam opening ya, menyapa para pendengar ya yang ada di frekuensi radio tersebut ya. Lalu kita mungkin tanya kabarnya, namanya siapa ya, atau membaca chat-chat ya. SMS waktu itu belum ada, chat WhatsApp belum ada. Jadi waktu itu saya sebagai DJ radio ya membacakan SMS satu persatu ya. Salam, nama saya Vida misalnya, alamat saya ada di kota A, kota B ya. Saya request lagu dari Dewa 19, ada yang request lagu dari Silon Seven, ada yang request lagu Isabella, dan masih banyak lagi guys ya. Dan suatu ketika pada suatu malam ya, saya sendirian, tidak ada kawan,
kru-kru yang bekerja tidak ada karena memang waktu menunjukkan jam 11 ya. Ada satu orang guys ya, itu security. Dia memang tugasnya menjaga studio tersebut guys ya. Jadi ada satu security bapak-bapak ya yang menjaga studio tersebut, tapi waktu itu beliau tidur. Jadi saya masih terjaga ya karena saya waktu itu melakukan siaran guys ya. Ringkas ceritanya guys ya, tiba-tiba ada satu penelpon. Jadi saya membuka tanya jawab. Barangkali kawan-kawan para pendengar yang ingin mendengarkan bisa request atau telepon langsung ya di 08 sekian begitu kan. Lalu tiba-tiba ada yang menelpon. Saya kira awalnya itu memang sebuah prank guys. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Nama saya kalau tak silap itu Ani guys ya. Nama saya Ani. Saya berada di kota B. Oke Ani, silakan mau kirim salam dengan siapa, mau request apa. Dan ini anehnya guys, dia tidak mau kirim salam, dia tidak mau request, tetapi dia ingin meluahkan perasaan dia. Wah ini aku agak sedikit meremang dari sini guys ya. Jadi dia bercerita ya bahwa seminggu yang lalu dia itu tengah putus ya, putus ya dengan couple dia, dengan pacar dia, dengan kondisi dia hamil. Setelah si pacarnya itu tahu ternyata dia hamil, pacarnya tidak mau bertanggung jawab dan dia kabur guys ya. Lalu dia sangat sedih sekali ceritanya ya, karena sangat benar-benar menyayangi pacarnya itu. Akhirnya sampai dia hamil ya, hamil di luar nikah. Itu sangat disayangkan, jangan dicontoh ya. Jadi dia hamil di luar nikah. Lalu dengan perasaan yang sangat desperate, putus asa guys ya, dia bercerita kalau dia akhirnya suatu malam ya dia berkendara dengan memakai kereta, memakai mobil ya, karena mungkin dia tengah emosi, kalut ya, tidak sengaja dia akhirnya tertabrak guys, terjadi accident. Nah, dari sini aku agak penasaran, dia accident. Saya akhirnya bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Kamu sekarang di rumah sakit mana? Di hospital mana? Kok bisa telepon di studio ketika saya siaran ini, kok bisa ya? Dia tidak menjawab guys. Dia diam gitu kan. Diam selang sebentar ya. Dia akhirnya berbicara kalau saya ketika masa accident itu sudah meninggal. Waduh. Aku nggak tahu ini betul atau tidak ya. Tapi saya rasa awal-awalnya saya mengira ini hanya sebuah prank. Lu bisa aja, pasti lu ngeprank gua kan. Saya ngomong begitu kepada dia ya. Tapi dia hanya diam saja kan. Lalu setelah itu teleponnya ditutup. Tut 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 tut. Halo Ani, halo. Oke. Cukup. Saya kira itu hanyalah sebuah prank ya. Lalu guys, di malam keduanya dia telepon lagi guys. Telepon lagi, dan ini agak sedikit merinding ya. Dia telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Ada Ani lagi. Ini Ani yang kemarin ya? Iya betul. Ini adalah Ani yang kemarin ya kan? Oke Ani, sekarang Ani berada di mana? Bagaimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Saya bertanya begitu ya. Tapi dia berkata bahwa dia mengalami sakit-sakit semua badannya ya. Darah tidak berhenti-berhenti. Aduh, darah mengalir terus ya. Dengan rasa penasaran, saya bertanya kepada si Ani tadi ya, Ani sekarang lagi di mana posisinya? Dia berada tepat di depan pintu pagar studio ketika saya melakukan siaran guys. Saya antara percaya nggak mungkin ya, nggak mungkin si Ani ini berada di depan studio saya, nggak mungkin guys ya. Kamu pasti ngeprank saya, kamu pasti tipu, kamu pasti bohong lah ya. Karena pada masa itu guys belum ada handphone ya kan, belum ada handphone pada masa itu ya. Ketika kalau kita telepon umum pun juga rasanya nggak mungkin, karena di depan studio saya guys ya tidak ada telepon umum. Tetapi yang bikin saya merinding adalah saya tahu Wak Lonjong memakai baju apa. Dia bisa menebak dengan tepat baju yang saya kenakan. Wak Lonjong memakai baju putih kan, memakai celana jeans. Wah, dari situ saya agak merinding dan meremang guys. Ini betul nih, aku nggak percaya guys.
Dari situ mungkin si Andi ini ketika saya sebelum siaran ya, dia sudah mengetahui baju apa yang saya pakai, ya kan? Saya masih berpikir positif. Oke Andi, kalau kamu memang betul-betul tahu, benar-benar tahu saya mau pakai baju apa, oke, sekarang kamu kalau memang betul-betul ada di depan studio saya, dan kebetulan waktu itu guys, jadi bangunan studio saya itu ada jendela besar guys. Nah, jendela besar itu ya, jadi setiap siapapun kalau ada orang yang melintas, orang yang lewat itu pasti tahu, oh ini ada orang siaran, oh yang siaran ini Wak Lonjong, oh yang siaran ini misalnya kawan saya itu tahu guys. Jadi ada orang yang lewat pasti akan tahu. Dan akhirnya saya suruh menebak si Ani ini yang saya telepon, oke Ani sekarang saya lagi ngapain. Nah, dan dengan tepat dia bisa menebak tangan saya melambai. Wah, saya ini langsung ini guys ya, merinding gitu loh. Dia kok tahu? Padahal di masa itu guys belum ada handphone. Pertanyaannya, si Ani ini tahu dari mana? Waduh. Oke Ani, sekarang apakah kamu tahu sekarang saya lagi apa? Saya melepas kacamata saya begini kan. Pak Lonjong sekarang melepas kacamata. Dia tahu guys dan bisa menebak. Wah. Dari situ karena saya memang merinding, takut juga guys ya, malam-malam sendirian, saya tutup teleponnya. Saya play lagu-lagu ya, saya keluar studio ya, saya bangunkan kawan saya security yang tengah tidur itu, saya bangunkan, saya ajak ngopi. Selesai ceritanya. Dan sampai sekarang masih misteri itu apakah memang real atau hanya sekedar prank, aku nggak tahu guys. Karena dipikir secara logika ya, pada zaman itu belum ada handphone ya. Kalau ada handphone senang guys, mudah ya kan. Wah, Wak Lonjong sekarang siaran memakai baju putih, memakai seluar Levi's atau jeans. Mudah ya, karena bisa menebak ada handphone. Pada masa itu guys belum ada handphone, dan di depan sendiri saya tidak ada telepon umum. Macam mana dia bisa menebak? Itu yang menjadi misteri sampai sekarang guys ya. Aduh. Dan tidak menutup kemungkinan ya, mungkin apa yang terjadi dengan abang siapa ini namanya, announcer ini ya. Nah ini kemungkinan ya bisa real juga, bisa ini sebuah prank. Tapi aku nggak tahu guys, kalian boleh komen ya. Ya oke guys, mungkin begitu aja ya untuk video malam Jumat season horror kali ini. Thank you kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir ya. Dan kesimpulannya adalah jangan pernah takut ya dengan hal seperti itu, karena tidak ada kekuatan yang bisa membandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala guys ya. Oke, kita bertemu lagi di malam season horror Jumat selanjutnya minggu depan ya. Dan apabila ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video guys, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya saya Wak Lonjong harus pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye guys.